Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 21. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati pengaruh luas permukaan sentuh terhadap laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Dengan kata lain, laju reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan dalam reaksi kimia adalah luas permukaan suatu zat-zat reaksi yang bersentuhan untuk menghasilkan reaksi. Luas permukaan dapat mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan suatu zat, maka semakin banyak bagian zat yang bertumbukan dan semakin besar pula peluang terjadinya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Oleh karena itu, suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika ukuran partikel zatnya diperkecil. Karena semakin kecil ukuran partikel zatnya, maka akan semakin luas permukaan zatnya. Faktor yang kedua yaitu konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin banyak jumlah partikel yang dikandung oleh larutan tersebut. Sehingga partikel-partikel tersebut akan tersusun lebih rapat dibandingkan partikel-partikel larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Susunan partikel yang lebih rapat memungkinkan semakin banyak terjadinya tumbukan, dan kemungkinan terjadinya reaksi menjadi lebih besar. Jadi, semakin besar konsentrasi suatu zat, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Jika suhu zat dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah dan kemungkinan terjadi tumbukan yang efektif juga akan menjadi semakin besar. Di samping memperbesar energi kinetik, peningkatan suhu juga meningkatkan energi potensial zat. Dengan meningkatnya energi potensial suatu zat, maka peluang terjadi tumbukan yang efektif juga akan meningkat. Oleh karena itu, laju suatu reaksi akan menjadi semakin cepat jika suhu zatnya ditingkatkan. Karena semakin tinggi suhu zatnya, maka semakin tinggi pula peluang terjadinya tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Faktor yang keempat dan yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang pada umumnya ditambahkan ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat laju reaksi. Katalis bekerja secara khusus yang artinya tidak semua reaksi dapat dipercepat hanya dengan satu macam katalis. Katalis juga tidak dapat memicu reaksi, tetapi hanya membantu mempercepat laju reaksi. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. Yang pertama yaitu 3 buah gelas yang telah diisi air sebanyak 150 ml masing-masingnya, dan 3 buah vitamin C beserta sendok dan piring, dan stopwatch. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan 3 buah gelas yang telah terisi air masing-masing 150 ml. Langkah kerja yang kedua yaitu siapkan 3 buah vitamin C, lalu dengan menggunakan sendok pecahkan salah satu vitamin C menjadi bentuk butiran dengan 4 bagian, dan tumbuk salah satu vitamin C lainnya sampai menjadi halus dan berbentuk serbuk. Langkah kerja yang ketiga yaitu masukkan vitamin C ke dalam masing-masing gelas satu per satu. Langkah kerja yang keempat yaitu catat waktunya dengan menggunakan stopwatch mulai dari memasukkan vitamin C sampai vitamin C habis bereaksi dengan air.
Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa vitamin C yang berbentuk butiran lebih cepat larut di dalam air daripada vitamin C yang berbentuk kepingan. Kemudian vitamin C yang berbentuk serbuk lebih cepat larut di dalam air daripada vitamin C yang berbentuk butiran maupun kepingan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan luas permukaan sentuh berpengaruh terhadap laju reaksi. Pada vitamin C yang berbentuk butiran, ukuran partikelnya lebih kecil daripada vitamin C yang berbentuk kepingan. Oleh karena itu, luas permukaan sentuhnya lebih besar dan tumbukan yang efektif lebih banyak terjadi, sehingga laju reaksi vitamin C yang berbentuk butiran lebih cepat daripada vitamin C yang berbentuk kepingan. Hal yang sama juga berlaku pada vitamin C yang berbentuk serbuk. Vitamin C yang berbentuk serbuk ukuran partikelnya lebih kecil daripada vitamin C yang berbentuk kepingan dan butiran. Jadi, laju reaksi vitamin C yang berbentuk serbuk lebih cepat daripada laju reaksi vitamin C yang berbentuk kepingan maupun butiran. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari praktikum ini. Kesimpulan yang pertama yaitu, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Kesimpulan yang kedua yaitu, laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan sentuh. Kesimpulan yang ketiga yaitu, laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan sentuh. Kesimpulan yang keempat yaitu, suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika ukuran partikel zatnya diperkecil. Karena semakin kecil ukuran partikel zatnya, maka semakin luas permukaan sentuh zatnya.